Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan perantara Adinul Haq yakni Adinul Islam. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ijma' sebagai sumber hukum utama. Sebelum kami berpresentasi, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dian Mar'atus Solihah, yang kedua Desvidan Fitria Salsabila, dan yang terakhir Darajatun Rafi'ah. Mungkin langsung saja pada pokok pembahasan materi. Definisi ijma'. Ijma' menurut bahasa mengandung dua arti. Pengertian pertama disebutkan, ijma' secara etimologi bisa bermakna tekad yang kuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Quran Surat Yunus. Kedua, ijma' secara etimologi juga memiliki makna sepakat. Jika dikatakan ajma' muslimun ala kadza, berarti mereka sepakat terhadap suatu perkara, seperti sabda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan untuk selamanya. Ijma' menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan makna ijma' menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat ijma'. Definisi ijma' yang paling mendekati kebenaran adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau SAW pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Macam ijma' dan contohnya. Ditinjau dari segi caranya, ijma' ada dua macam, yakni yang pertama, ijma' qauli, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, perbuatan, atau tulisan. Ijma' ini juga disebut dengan ijma' syarik atau ijma' qati'. Yang kedua, ijma' sukuti, yakni secara diam-diam. Artinya, sebagian para mujtahid suatu masa menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa dan qadha, atau memberi keputusan. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai persetujuan atau perbedaannya. Ditinjau dari segi waktu dan tempatnya, ijma' ada beberapa macam, yakni pertama, ijma' ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Kedua, ijma' syahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Ketiga, ijma' ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Keempat, ijma' ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Kelima, ijma' khalifah, yaitu kesepakatan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam suatu masalah. Yang keenam, ijma' syaikhoni, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Dan yang ketujuh, ijma' ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasul. Dalil tentang hukum ijma'. Dalil Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Saksi di atas bersifat umum mencakup kesaksian akan apa yang diperbuat manusia, dan kesaksian akan hukum perbuatan mereka.
Di akhirat kelak, umat Islam bersaksi bahwa manusia telah melakukan perbuatan begini dan begitu, dan juga bersaksi bahwa perbuatan tersebut salah ataupun benar, sedangkan saksi ucapannya mesti diterima. Dalil as-sunnah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, derajatnya hasan menurut Syekh Albani. Secara logika dapat dikatakan bahwa ijma umat Islam bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika benar, maka tak pelak ia merupakan dalil. Namun jika salah, maka bagaimana mungkin mereka semua salah, sedangkan mereka adalah sebaik-baiknya umat manusia? Artinya, jika umat Islam telah sepakat, maka kebenaran pasti terdapat padanya. Contoh ijma. Pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat, yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan beliau. Para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma beliau tersebut, dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut. Contoh tersebut merupakan ijma sukuti. Kedua, saudara-saudara seibu, sebapak, baik laki-laki ataupun perempuan, atau banu al-a'yan wa al-a'lat terhalang dari menerima wasiat oleh bapak. Hal ini ditetapkan dengan ijma. Ketiga, upaya pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Eksistensi ijma masa kini. Para ulama sepakat bahwa ijma merupakan dasar pengambilan hukum setelah Al-Quran dan hadis Nabi. Namun dalam aplikasinya masih terdapat perbedaan pendapat. Zaman sekarang ini, permasalahan umat semakin kompleks dan membutuhkan jawaban instan dan cepat. Jika ijma tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian permasalahan akan mengalami kemandekan. Sebagaimana yang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan metode ijtihad secara kolektif atau bermusyawarah sejumlah mujtahid, dan mungkin saja cara ini dapat menggantikan posisi ijma. Ijma sangat kental dengan yang namanya ijtihad, dan jika memang ijma tidak mungkin dilakukan pada masa kini, maka bukan berarti ijtihad juga tertutup, tetapi ijtihad akan lebih akurat jika dilakukan dengan sistem musyawarah dan bertukar pikiran di antara orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dalam agama atau yang disebut ijtihad kolektif. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.